Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu ibadatus shiyam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk merasakan manisnya ibadah di malam ke-27. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas pembahasan yang cukup aktual, khususnya di momentum menjelang malam 27 ini, yaitu pembahasan seputar Lailatul Qadar. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mengkaji dua riwayat di dalam pembahasan ini. Riwayat yang pertama adalah tentang penentuan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Riwayat ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Lailatul Qadar, Lailatus sab'in wa ishrin. Ya, malam Al-Qadar adalah malam ke-27. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, warrajih wa waqfuh. Tetapi yang rajih dari pandangan ahli hadis tentang status hadis ini mauquf, ya, atas Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah perkataan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, karena sanadnya tidak bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha ala 40 qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Ya, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, telah terjadi perselisihan tentang penentuan kapan Lailatul Qadar tersebut. Kurang lebih ada 40 pendapat. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya pandangan para ulama tentang penentuan kapan Lailatul Qadar yang sebenarnya itu. Saking banyak riwayat yang tersebar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada satupun yang rajih atau yang kuat, yang hadisnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sanadnya menentukan bahwa Lailatul Qadar malam sekian dan sekian. Semuanya hanya ya min bab at-tahrid, ya, sebagai bentuk motivasi untuk kaum mukminin beramal saleh di setiap malam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27, sebagaimana tadi disampaikan oleh Muawiyah radhiyallahu taala an. Li'annahu siqa masaqal jazmi wal hatm. Karena sungguhnya riwayat tadi ya diredaksikan dalam bentuk redaksi jazm, ya, kepastian atau penentuan, ya. Wa hadza qalahu Muawiyah radhiyallahu taala anhu hasab ijtihadih. Dan ini merupakan pendapat
atau perkataan dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma berdasarkan ijtihad pribadi beliau sendiri. Ya tadi yang rajih bahwa ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini perkataan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Waqad warada an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Serta ada riwayat pula yang datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasannya beliau berkata, wallahi, demi Allah, inni la'alamu ayyu lailatin hiya, aku tahu malam keberapa Lailatul Qadar itu. Hiya lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Dia adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan qiyamul lail pada malam tersebut. Hiya lailatu 27. Dan malam yang dimaksud kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma adalah malam ke-27. Ya, itu malam yang dimaksud oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Sehingga ada ya hubungan yang sangat kuat antara perkataan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya hadis nomor 726 ya, atau 762. Namun tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan kepada kita Lailatul Qadar adalah malam yang sangat misterius. Ya, betapa banyak pandangan para ulama tentang malam ini. Dari mulai penentuan malam keberapa dia, itu terjadi khilaf. Bahkan ada 40 pendapat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan seandainya dia ditentukan malam keberapa, problem yang berikutnya adalah apakah Lailatul Qadar itu menetap di malam itu saja setiap tahun, atau dia berpindah di setiap tahunnya dari malam yang satu ke malam berikutnya. Ya. Dan kalau perpindahan itu betul-betul valid, apakah perpindahan itu di seluruh 10 malam terakhir atau dia berpindah di malam-malam ganjil saja. Jadi ini betul-betul malam yang sangat misterius. Nanti kita akan ungkap kenapa malam ini menjadi malam yang sangat misterius. Ya, kenapa malam ini menjadi malam yang sangat misterius. Di sini ada 40 pendapat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang malam ini. Beliau mengatakan, dan ini ditahqiq oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ada tiga jenis pendapat di dalam penentuan Lailatul Qadar. Yang pertama aqwalun batilah. Yang pertama perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat yang batil. Seperti apa contohnya? Kal qaul bi annaha rufi'at aslan. Seperti orang yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu udah diangkat, nggak ada lagi Lailatul Qadar. Nah, ini perkataan yang batil. Awil qaul bi annaha fi kulli sanah. Ya, atau perkataan yang mengatakan bahwa dia ada di setiap tahun. Awil qaul bi annaha lailatan nisf min Sya'ban. Atau menentukan bahwa Lailatul Qadar itu terletak pada pertengahan Sya'ban. Jadi ini pendapat yang batil, kata Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian jenis pendapat yang kedua adalah aqwal dhaifah, pendapat-pendapat yang lemah. Seperti apa? Kal qaul bi annaha fi awwali Ramadan. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terletak pada awal Ramadan. Nah, ini pendapat yang lemah. Aulailatin nisf min Ramadan, atau pertengahan malam di bulan Ramadan. Ya, di malam pertengahan pada bulan Ramadan. Jadi ini pendapat yang lemah disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga, jenis ketiga adalah aqwal rajihah. Ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, pendapat yang kuat. Wa hiya al-aqwal al-muta'alliqah bi kauniha fil ashril awakhir, yaitu perkataan yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Entah dia di malam-malam ganjil, entah di malam 23, 24, 27, 29 dan seterusnya. Ini pendapat yang kuat, dikategorikan sebagai pendapat yang kuat. Wa adharul aqwal, dan pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, yang lebih zahir, annaha fil ashril awakhir,
Yang pasti Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Wa autaruha akad, dan dia lebih ditekankan lagi untuk dicari dan diburu di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa lailatus 27 akad min ghairiha, dan malam 27 yang insyaallah taala kita akan masuki sebentar lagi, dia lebih ditekankan lagi untuk seorang berburu Lailatul Qadar. Wa kana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yahlifu annaha lailatus 27 kama taqaddam, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, bahkan Ubay sampai bersumpah, demi Allah, ya, aku tahu kapan itu Lailatul Qadar, yaitu malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk melakukan qiyamul lail pada malam tersebut. Bukan berarti Nabi menyuruh kita meninggalkan qiyamul lail di malam-malam sebelumnya atau di malam setelahnya. Dan menunjukkan kita bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail di malam ini. Antum yang punya peluang untuk qiyamul lail ba'da isya, lakukan. Lalu nanti antum punya peluang, kesempatan lagi qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Ya, lalu antum masih punya tenaga fisik yang kuat, ya, semangat untuk mencari Lailatul Qadar, kerjakan lagi qiyamul lail. Yang nggak kuat boleh baca Al-Quran. Ya. Yang nggak kuat sholat berdiri, dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Kan sholat sunnah. Sholat sunnah itu lebih luas, lebih diberikan keringanan daripada sholat wajib. Kulihal masing-masing kita dengan seluruh keterbatasan, pada malam nanti insyaallah ta'ala bersungguh-sungguh kita dalam mencari Lailatul Qadar. Wa dhahaba Abu Qilabah wa ta'ifah, dan berkata Abu Qilabah dan sebagian ulama yang mengikuti madhab beliau, ila annaha tantaqilu fi layalil ashr, dia berpindah di 10 malam terakhir, di antara 10 malam terakhir. Ya, kadang di malam 20, kadang 21, kadang 21, kadang 22, kadang 23, 24, 25 dan seterusnya. Warawa Abdul Razzaq bisanadihi an Abi Qilabah annaha tantaqilu fi witrin, dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanadnya sampai ke Abu Qilabah bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam ganjil. Wa qala al-Hafidz Ibnu Khuzaimah, disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Khuzaimah rahimahullah, inna Lailatul Qadar tantaqilu fil ashril awakhir min Ramadan fil witr ala ma thabat. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan di malam-malam ganjilnya. Ya, di malam-malam ganjil. Sementara Imam Ibnu Hazm menyelisihi. Ibnu Hazm mengatakan anna Lailatul Qadar fil ashril awakhir khassah. Ya, fi lailatin wahidah bi'ainiha la tantaqil abadan. Sementara Ibnu Hazm mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di satu malam khusus. Di satu malam khusus, la tantaqilu abadan. Dia enggak berpindah-pindah selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang dia di situ-situ saja. Ya, illa annahu la yadri ahad minan nas ayu lailatin hiya minal ashril madhkur. Ya, yang tidak dapat ditebak adalah kapan pastinya malam tersebut. Ini sebagian manusia atau kebanyakan manusia, ya, tidak mengetahui sayangnya kapan malam tersebut yang dia tidak berpindah-pindah itu. Ini menurut Imam Ibnu Hazm rahimallah. Illa anna fi witr minhu wala bud. Ya, yang lebih kuat lagi bahwa dia terdapat di malam ganjil, sebagaimana dapatkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa dia terletak di malam-malam yang ganjil. Nah, tadi kita sampaikan apa hikmah, ya, apa hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya bagi Nabi SAW membongkar, ya, rahasia atau misteri Lailatul Qadar ini, bahwa dia di malam sekian. Ya, tapi kenapa sebegitu banyaknya pendapat, sampai ada 40 pendapat dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang penentuan kapan Lailatul Qadar itu. Kenapa harus disembunyikan seperti ini? Kenapa tidak dibongkar saja agar manusia mendapatkan faedahnya? Ya, maka di sini dijelaskan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wal hikmatu fi ikhfa'i hadhil lailah. Adapun hikmah kenapa malam Al-Qadar itu disembunyikan dari pandangan manusia, dari panca indera manusia, an yajtahidan nas fi talabiha, agar kita ini manusia bersungguh-sungguh di dalam mencari malam tersebut. Agar kita bersungguh-sungguh di dalam mencari malam tersebut. Wa raja isabati, dan kita sangat berharap kita mendapatkan malam tersebut.
Karena sesungguhnya siapapun pasti dapat Lailatul Qadar kalau dia hidup di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, siapapun dapat, hanya saja dalam kondisi apa dia ketika Lailatul Qadar menghampiri dirinya. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang harusnya tambah antusias. Sesuatu yang disembunyikan, yang sesuatu ini mahal tentunya, maka siapapun yang berakal, ya, dia akan termotivasi, ya, untuk antusias mencari tahu dan beribadah bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan keutamaan sesuatu yang mahal tersebut. Dan Lailatul Qadar sangat mahal, khairun min alfi syahr. Dan siapapun yang tahu kalau itu ada sesuatu yang mahal dan tersembunyi akan antusias, bukan malah malas, ya, bukan malah santai-santai. Ya. Wa yatabayyan bidzalika man kana jaddan fi talabiha harisan ala ihya'iha mimman kana kaslan mutahawinan la yuqimu laha wazna. Agar jelas di hadapan Allah, ya, agar tampak jelas di hadapan Allah mana di antara manusia yang sungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar, ya, dan dia mengorbankan segala hal yang ada pada dirinya untuk mencari Lailatul Qadar, untuk mendapatkan malam yang keutamaan beribadah di malam tersebut jauh lebih utama daripada beramal dan beribadah di 1000 bulan. Ya, mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang semangat menghidupkan malam pada Lailatul Qadar, ya, dan mana orang yang santai-santai, mana orang yang menyepelekan. Ya. Walau tayaqqana ayu lailatin hiya latarakhat al-azaim waqtufiya bi ihya'i tilka al-lailah. Kalau seandainya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita nggak akan bersungguh-sungguh seperti ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Loh, kita udah tahu kok malam berapa itu. Ya. Kalau kita sudah tahu malam keberapa itu, ya udah kita beribadah di malam itu saja. Ngapain capek-capek berburu Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir, atau dari 10 malam 10 terakhir pertama sampai malam 10 malam terakhir yang paling ujung. Kita nggak akan berusaha, nggak ada giroh, nggak akan terpacu, nggak akan termotivasi untuk mencari malam tersebut. Kalau seandainya Allah bongkar di hadapan kita, nih malam sekian, Allah tutupi agar kita bersungguh-sungguh, agar jelas mana yang bersungguh-sungguh, ya, mencari Lailatul Qadar dan mendapatkan keutamaan beribadah di malam tersebut, mana yang santai-santai, mana yang mengabaikan. Ya, dan tentu, ya, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, in tasduqillah yasduka. Kalau niatmu benar, kalau niatmu jujur, Allah akan wujudkan keinginanmu. Jadi Lailatul Qadar hanya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Lailatul Qadar hanya untuk orang-orang yang jujur, yang benar-benar ingin mendapatkan keutamaan beribadah pada malam tersebut. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya tentang apa yang kita ucapkan ketika kita menduga kuat, jangan-jangan ini Lailatul Qadar. Menduga kuat, ya, bukan memastikan. Di dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibunda Aisyah, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kalau, ya, menurutmu, kalau saja aku mengetahui, kalau saja, Ibunda Aisyah aja nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Kalau saja aku mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Qadar, apa yang akan aku ucapkan di malam tersebut? Atau apa himbauanmu, apa anjuranmu, ya, untukku, ya, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa yang aku akan panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, ya, selain Abu Dawud, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan keutamaan berdoa di malam-malam yang diduga kuat itu adalah Lailatul Qadar.
Dan tentu maknanya adalah malam-malam ganjil. Setelah kita bicara bahwa Lailatul Qadar insya Allah di 10 malam terakhir, maka bersungguh-sungguhlah kita untuk membaca doa tersebut di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Wa annahu yustahabbu liman waffaqahu Allah an yukthir minad du'a wa yad'u bima arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dianjurkan bagi siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak baca doa itu. Jadi bukan sekali 2 kali dibaca. Ya. Siapa yang menghidupkan malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan qiyam, dengan tilawatul Quran, dengan berzikir kepada Allah, maka hendaknya doa yang paling dia banyak baca adalah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Li'annahu du'aun 'azimun jami'. Karena sungguhnya, kata beliau, doa ini merupakan doa yang sangat agung, doa yang sangat universal. Ya. Fihi idharu dhul walin kisar baina yadayillahi ta'ala. Di dalam doa tersebut terkandung makna ya, kehinaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal abda mahal lidhunub. Dan sungguhnya seorang hamba itu adalah tempatnya dosa. Wa li anna ni'amillahi alaihi la tuhsa. Dan sungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut tidak terhitung. Wa huwa mahallut littaqsir, sehingga manusia itu tempatnya menyepelekan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan nikmat Allah. Fa huwa la yas'al illa al-'af. Maka sungguhnya tidak ada yang dia minta kecuali maaf. Karenanya Imam Baihaqi rahimahullah mengatakan mas'alatul afwi minallah mustahabbah fi jamil awqat. Minta maaf kepada Allah ini dianjurkan di seluruh waktu. Wa khassa fi hadhihi lailah, khususnya di malam-malam ganjil, ya, di mana malam-malam ganjil di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini merupakan malam yang diduga kuat, di situ ada Lailatul Qadar. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan juga kenapa doa ini dibaca. Wa innama amara bisu'alil afwi fi lailatul qadar ba'da al-ijtihad fil a'mali fiha wa fi layalil 'ashr. Li'anna al-'arifina yajtahiduna fil a'mal thumma la yarawna li anfusihim 'amalan salihan. Yang demikian karena Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, sesungguhnya seorang hamba tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk meminta maaf pada malam Al-Qadar, ya, setelah dia bersungguh-sungguh beramal di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, kecuali karena orang yang mengerti itu, orang yang berilmu, orang yang faqih, orang yang arif, dia bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi dia nggak jumawa. Dia tahu banyak sekali kelalaian dia di 10 malam terakhir. Jadi jangan sombong yang merasa bahwa saya kayaknya nggak ada salah Ustadz di 10 malam terakhir. Saya nggak berbuat dosa. Ya, Anda lupa bahwa melalaikan waktu di 10 malam terakhir, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu termasuk dosa. Karena itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waktu-waktu yang kita buang begitu banyak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sudah cukup dianggap sebagai perbuatan taksir, ya, menyepelekan, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyak orang hari ini dia pengen beribadah tapi dia sudah di kuburan. Betapa banyak orang ingin bersungguh-sungguh di 10 terakhir di tahun ini, dia sedang berbaring di rumah sakit. Dan Allah berikan kepada kita waktu, kesehatan, ya, namun kita buang begitu saja, cukuplah itu dianggap dosa. Karena kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan perbanyak doa itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanfaatkan detik-detik terakhir kita berpisah dengan Ramadan dengan mengoptimalkan seluruh ibadah dan amal saleh yang bisa kita lakukan dengan seluruh keterbatasan kita. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.